Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, hari ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu saya, Bapak Sumardi SEMM. Untuk soal yang pertama yaitu 1. Jelaskan mata kuliah Ekonomi Syariah yang telah Anda pelajari mulai dari pertemuan pertama konsep dasar ekonomi Islam sampai dengan pertemuan terakhir distribusi kekayaan. Hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalisme? Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia di dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun dalam prakteknya, kebahagiaan multidimensi ini sangat sulit karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. 2. Karakteristik dan rancangan bangun ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, manaan, A. Zakat, pengendalian harta zakat merupakan pengendalian sifat manusia. B. Anti riba lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian atau riba. C. Anti judi lebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki koreksian nyata terhadap sektor real dalam rangka meningkatkan agregat supply. Yang ketiga, proses islamisasi ilmu ekonomi konvensional. Proses islamisasi terhadap ilmu ekonomi kapitalisme atau ilmu ekonomi konvensional, acuan utama yang digunakan sesungguhnya tetap berasal bangunan dari ilmu ekonomi kapitalisme yang sudah ada. Sesungguhnya tetap tugas ilmuwan ekonomi Islam adalah mengkaji dan meneliti kembali dengan menggunakan panduan yang berasal dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah teori-teori ekonomi kapitalisme itu dilihat dan dicermati, jika ada hal yang berbeda atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan dirubah atau dihilangkan. Sebaliknya, jika teori-teori yang berasal dari ekonomi kapitalisme tersebut tidak bertentangan, maka akan dipertahankan dan tidak akan mengalami perubahan sama sekali. 4. Membangun ilmu ekonomi Islam dari sistem ekonomi Islam. Sesungguhnya yang dimaksud dengan proses terbentuknya ilmu ekonomi Islam dari sistem ekonomi Islam adalah proses teoretisasi sebagai doktrin ekonomi yang berasal dari sistem ekonomi Islam. Proses teoritisasi dan yang dimaksud adalah pembahasan doktrin ekonomi Islam dalam menggunakan bahasa yang biasa digunakan dalam ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah bahasa ekonomi yang menggunakan alat bantu ilmu matematika dan statistika. Produk teoritisasi tersebut selanjutnya disusun kembali dalam susunan yang lebih sistematis, sehingga terwujud sebuah bangunan ilmu ekonomi Islam yang utuh. Kelima, mekanisme pasar bebas sebagai solusi. Mekanisme yang terbentuk dari pasar mekanisme adalah proses yang berjalan atas dasar gaya, kekuatan tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Hasil neto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga. Ilmu ekonomi mampu menjelaskan secara ilmiah bagaimana kekuatan mekanisme berharga mampu menyelesaikan ketiga problem ekonomi, baik problem apa, bagaimana, dan untuk siapa, ataupun produksi, konsumsi, dan distribusi. 6. Pemanfaatan kepemilikan atas fil milkiyah dan distribusi kekayaan. Yang dimaksud dengan penggunaan kepemilikan adalah membelanjakan harta adalah harta yang telah dimiliki secara sah untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Meskipun ada perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi kapitalisme, penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya banyak sistem ekonomi di dunia memiliki campuran elemen dari kedua model ini.
Negara-negara dengan mayoritas produk muslim misal mungkin menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor-sektor tertentu sambil tetap menggunakan mekanisme pasar bebas dalam sektor lainnya. Soal yang kedua, dalam pengembangan kepemilikan ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Menurut ekonomi Islam, salah satunya adalah perseroan syirkah yang bermakna transaksi dua orang atau lebih, yang kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut ekonomi Islam, perseroan syirkah yang berbentuk firma, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham termasuk pengembangan pemilikan yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut? Jawabannya adalah dalam ekonomi Islam, beberapa bentuk perseora syirkah seperti firma, perseora terbatas, koperasi, asuransi, dan bursa saham dianggap sebagai bentuk pengembangan kepemilikan yang diharamkan karena beberapa alasan. Satu, goror, ketidakpastian yang berlebih. Beberapa bentuk perseora terutama bursa saham mengandung unsur gharar yaitu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Dalam Islam, gharar dianggap merugikan salah satu pihak dan dapat menyebabkan ketidakadilan dan transaksi. 2. Riba bunga. Bentuk perseorangan yang melibatkan pemberian atau penerimaan bunga diharamkan dalam ekonomi Islam. Perseroan terbatas dan bentuk perusahaan lainnya sering menggunakan pembiayaan dengan bunga untuk mendapatkan modal yang bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. 3. Maisir, perjudian. Bentuk-bentuk perseroan tertentu seperti asuransi dan beberapa aktivitas di bursa saham dapat dianggap mengandung elemen maisir. Perjudian maisir diharamkan dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang spekulatif dan berisiko tinggi. 4. Tanggung jawab sosial. Beberapa bentuk perseroan tidak selalu mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan sosial penting dalam ekonomi Islam dan bentuk perseroan yang mengabaikan aspek ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai keharaman atau halalnya bentuk perseroan dalam ekonomi Islam dapat bervariasi antara ulama dan mazhab. Beberapa mazhab Islam mengizinkan bentuk-bentuk tertentu dari perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim telah mengembangkan solusi kreatif dan inovatif untuk menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktis bisnis kontemporer. Pendekatan ini sering disebut sebagai ekonomi syariah yang mencoba untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam sambil tetap mengakomodasi perkembangan ekonomi dan bisnis modern. Akhirnya, keputusan untuk menerima atau menolak bentuk perseroan tertentu dalam ekonomi Islam adalah urusan yang kompleks dan harus didiskusikan oleh para ahli dan otoritas keagamaan yang kompeten dalam konteks hukum Islam. Baik, cukup sekian presentasi atau jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.